Hai, it's been a long time. Sejak udah sebulan yang lalu gue nggak upload video. I don't really know what I'm gonna to do, but tapi gue bakalan share ke kalian. Gimana sih cara gue bikin video di YouTube? Apakah emang seniat itu atau emang nggak niat? Tapi sebelum itu gue pengen beresin kamar gue dulu. Hai, dan di video kali ini gue bakalan bikin video tentang how I make my videos. Gimana sih cara gue ngebikin video di YouTube? Apakah niat atau tidak niat? Kayaknya nggak niat sih. Jadi sebenarnya konten yang gue bikin itu bukanlah konten yang sering susah atau gimana. By the way, ini kalau misalnya muka gue kelihatan oily or some shit, gue lagi pakai moisturizer cuman belum kering guys, jadi belum nyerap gitulah. Jadi video kayak gini sebenarnya udah banyak yang bikin, mulai dari youtuber gede, youtuber yang mungkin a few hundred, bahkan yang kayak gue dari bikin. Sebenarnya konten yang seperti ini tuh tergantung jenis kontennya sih sebenarnya. Kalau kalian bikin video itu, kalau konten seperti gue yang contohnya tuh seperti media informatif, itu sebenarnya lebih ke arah yang namanya how can you find reference-nya, atau gimana cara kalian cari referensi dari konten kalian. Jadi hal pertama yang bisa gue lakuin sebelum gue bikin konten gue, tiap hal yang bakalan gue lakuin adalah mencari ide. How I find my idea. Gak tau guys, tapi kayaknya gue kalau dapet ide tuh gak tau dari mana gitu. Muncul aja di otak gitu, mulai dari bahas-bahas gay, kayaknya gue nggak tahu entah dari mana. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang penting sebenarnya, dari mana gue mencari ide atau topik video gitu kan. Tapi emang nggak ada guys, nggak tahu, muncul aja. Setelah mencari ide video, gue biasanya langsung buat skrip atau buat naskah. Nggak langsung juga sih, kayaknya mungkin gue catat dulu. Pokoknya kalau udah dapat ide tuh kalian catat aja, mau di notes di HP kalian ataupun mau di catatan buku catatan kalian gitu ya. It's up to you. Tapi yang penting setelah dapat ide kalian harus catat. Ya kalian harus buat skrip setelah itu. Jadi biasanya kalau untuk ngebuat skrip itu gue biasanya bagi menjadi beberapa part. Kayak part 1 itu maksudnya bukan part dalam videonya, tapi part di dalam skripnya. Di part 1-nya gue intro dan segala macam. Di part 2-nya gue kasih pengertian tentang hal ini. Di part kedua gue kasih contoh tentang hal ini. Di part ketiga gue kasih kesimpulan. Di part keempat gue kasih saran. Dan di part kelima penutup. It sounds like a karya ilmiah. Jadi setelah nulis skrip, kalau misalnya kalian niat kayak gue, YouTuber niat. Jadi kalau misalnya kalian niat kayak gue, rekamlah video kayak gini, atau video yang berbasis kamera, audio, ada mikrofon di atas, ada lighting dan lain-lain. Tapi kalau nggak niat, cukup rekam suara aja. Setelah itu kalian tinggal edit. Biasanya kalau misalnya gue ada bahan seperti kayak gini, atau misalnya video visual yang gue rekam sendiri, gue biasanya tinggal tambahin informasi-informasi yang mendukung gitu. Seperti contohnya kalau gue bahas tentang Hatsune Miku, ya gue kasih lihat informasi tentang Hatsune Miku di editannya gitu. Kalau misalnya gue nggak bikin atau gue males, atau gue pakai audio aja, gue biasanya pakai audio aja karena gue males ya, orangnya mageran guys. Karena gue males gitu kan ya, gue rekam audio aja. Itu biasanya gue ambil Twitstore. Kalau kalian nggak tahu kata kunci gimana sih bang cara nyari potongan anime kayak gitu, mungkin ada yang ngira beberapa hari yang lalu kayaknya ada yang bilang ke gua, bang lu niat banget bang motongin anime buat masukin video. Guys, gue nggak niat guys, gue nggak pernah motongin anime. How to say it, gue nggak pernah download anime satu batch terus gue potong-potong cuman buat dimasukin video, nggak pernah. It's a waste of time, buang-buang waktu men. Lebih bagus kalian cari di YouTube, misalnya anime yang kalian suka itu adalah Ero Manga Sensei, gue pernah bikin videonya. Kalian tinggal cari di YouTube Ero Manga Sensei, lalu kalian tambahin di belakangnya Twitstore. Pasti langsung muncul itu semua potongan klip-klip dari Ero Manga Sensei yang udah istilahnya udah diperhalus atau udah 60 fps di Twitstore. Itu biasanya dipakai untuk AMV kalau kalian nggak tahu. Jadi kalau kalian biasa lihat AMV itu biasanya pakai yaitu Twitstore. Karena mereka nggak mungkin kan ngambil satu-satu. So daripada gue buang waktu, gue mendingan download Twitstore aja. And then after that ya udah kayak biasa, gue tambahin sumber-sumber yang menurut gue penting.
and then export, and then di-upload. By the way, gue lupa satu hal, yaitu musik. Jangan lupa kan tambahin musik, oke? So ya, jadi itu doang sih sebenarnya langkah-langkahnya yang gue terapin selama ini dalam bikin video. Dan ya maaf banget, ini gue baru upload lagi setelah 1 bulan gue nggak upload. 1 bulan nggak upload, men. Ya, mantap. Ini akan jadi video pembukaan gue setelah gue hiatus, dan gue bakalan minggu depan gue bakalan bahas lagi sesuatu, nggak tahu. Karena ini channel sudah mulai gue ubah-ubah, gue acak-acak. Anime tetap ada tapi tidak banyak. Gue bakal ngurangin animenya dikit-dikit karena gue udah gak terlalu wibu. Dan gue sekarang pengen bikin konten-konten yang lebih mungkin interaktif lagi. Tidak tahu, saya bingung guys. Menurut kalian gimana? Gue bagusnya bikin konten apa sih? Apakah gue bikin konten vlog? Atau gue bikin konten yang kayak gini? So thanks for watching and see you in the next video. Bye.